Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya sendiri sebagai Hanum dan ada dua teman saya lainnya, Arya dan Indah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekrensi. Kalian udah tahu belum apa itu sistem ekrensi? Baik, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kali ini kami akan membahas 3 pokok, yaitu sistem ekskresi pada manusia, sistem ekskresi pada hewan, dan teknologi penanggulangan kelainan sistem ekskresi. Di sini saya Hanum akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Ada beberapa organ sistem ekskresi manusia, yaitu seperti ginjal, kulit, epidermis, dermis, lobus, alveolus, pleura, hati, lapisan bawah kulit, paru-paru, trakea, dan bronkus. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu seperti yang kalian lihat pada PPT tersebut. Ada yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang terbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limba. Di sampingnya terdapat gambar berupa ginjal. Selanjutnya adalah kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Selanjutnya adalah epidermis. Epidermis atau lapisan kulit ari adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Selanjutnya adalah ada dermis. Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut, dermis terletak di bawah epidermis. Jadi dermis itu adalah lapisan kulit jangat. Adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis. Selanjutnya ada lobus yang tertera di sana, ada berupa gambar yang mana artinya lobus itu pada paru-paru juga terdapat beberapa lobus, di antaranya 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus atau disebut juga dengan kantung udara yang muncul dari bronkiolus memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran udara. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah pleura. Pleura ini merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru. Terdiri dari 2 jenis, yakni pleura viscerali, yaitu selaput yang membungkus paru-paru, dan pleura parietal atau selaput yang melapisi rongga dada. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Pasti kalian sudah tahu semua lah ya bentuk dari hati. Selanjutnya lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru, ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Selanjutnya itu trakea. Trakea merupakan lanjutan saluran nafas dan laring, sebagai perantara antara laring dan bagian paru-paru lain. Selanjutnya itu bronkus. Bronkus atau sering disebut sebagai percabangan dari trakea memiliki fungsi untuk mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dalam saluran pernapasan. Perkenalkan, saya Aridus. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada protonefridia, yang kedua nefridium, yang ketiga tubula malpighi, dan yang keempat ada ginjal. Yang pertama ada protonefridia. Protonefridia adalah sistem saluran bercabang dengan sel api untuk ekskresi dan osmoregulasi pada hewan invertebrata. Contohnya pada
cacing pipih, atau bisa disebut juga planaria. Yang kedua ada nefridia atau nefridium. Nefridium adalah saluran ekskresi pada annelida dan moluska yang mengeluarkan limbah dan mengatur keseimbangan air dan garam. Contohnya pada cacing tanah. Yang ketiga ada tubula malpighi. Tubula malpighi adalah struktur pada serangga yang mengumpulkan limbah dari hemolimpa dan mengeluarkannya melalui usus. Contohnya pada hewan seperti cangkrik, kecoa, dan lain-lain yang bersifat serangga. Yang keempat ada ginjal. Ginjal adalah organ pada vertebrata yang menyaring darah untuk membuang limbah dan menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Selanjutnya ada teknologi penanggulangan kelainan pada sistem ekskresi. Ada 3 jenis teknologi untuk membantu sistem ekskresi bermasalah. Di antaranya ada cangkok kulit, transplantasi ginjal, dan hemodialis. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu ada cangkok kulit. Cangkok kulit ini merupakan tindakan pemindahan seluruh atau sebagian ketebalan kulit dari pendonor kepada penerima yang memerlukan skin grafting. Teknologi ini bertujuan untuk menangani luka bakar tergolong parah dengan luka yang cukup luas. Yang kedua, ada transplantasi ginjal. Pada teknologi kali ini, pasien akan menjalani terapi pergantian ginjalnya dengan ginjal orang lain yang tentunya cocok dengan pasien. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mempunyai gangguan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada hemodialis. Cara efektif untuk menolong penderita gagal ginjal ialah dengan melakukan cuci darah. Agar bisa menyaring semua darah, setiap pasien biasanya butuh waktu 9-12 jam seminggu. Namun, hal tersebut tergantung dari tingkat kerusakan ginjal pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan sistem ekskresi? Yang pertama, yaitu minum cukup air. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, batasi konsumsi alkohol. Yang keempat, hindari rokok. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dengan melakukan cara tersebut, kita bisa mencegah adanya kelainan pada sistem ekskresi.